Saat ini, pertempuran terus berkecamuk di antara para pemain, dan makhluk mengerikan yang dikendalikan oleh entitas misterius. Pemain yang berusaha melarikan diri, justru terjebak dalam siklus mengerikan, di mana mereka yang mati, dihidupkan kembali sebagai boneka, menyerang rekan mereka yang masih hidup. Jumlah monster terus bertambah, sementara jumlah pemain semakin berkurang. Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka, adalah mengalahkan makhluk yang mengendalikan semua ini. Di tengah situasi yang semakin putus asa, Do Wan Jun bergerak dengan cepat. Dengan senjata bereta di tangannya, ia menggunakan sihir ilusi untuk menciptakan gangguan. Ilusi adalah kekuatan yang menipu lawan, tetapi tidak memiliki efek pada orang mati yang sudah dikendalikan. Maka, Do Wan Jun menyusun rencana. Ia memanfaatkan mantra pergantian warna, untuk membuat musuh melihatnya di tempat yang salah. Dengan trik ini, ia berhasil mengenai targetnya, dan membuat makhluk itu sadar akan keberadaannya. Namun serangannya belum cukup, untuk mengalahkan entitas yang lebih besar. Ketika pertempuran semakin sengit, Do Wan Jun berusaha mencari solusi, untuk menyelamatkan pasukannya. Namun, situasi menjadi semakin buruk dengan munculnya tikus mati peringkat 8, makhluk yang semakin memperumit keadaan. Kang Hyun Chol dan anggota klan Blaze, terus bertempur dengan api, tetapi kekuatan mereka mulai terkuras. Do Wan Jun sadar, bahwa mereka harus segera menemukan cara untuk melumpuhkan musuh, atau mereka semua akan musnah. Dalam momen yang penuh ketegangan, ia bertemu dengan Bang Yeonji. Tanpa perlu banyak bicara, mereka memahami bahwa ada cara untuk bertahan hidup, tetapi itu membutuhkan pengorbanan besar. Dengan keputusan yang berat, mereka berpisah. Yeonji menerima tugas penting, sementara Do Wan Jun terus bertarung, dengan keputusasaan yang mulai menghantui pikirannya. Sementara itu, di medan pertempuran lainnya, Lee Do Jin menghadapi tantangan besar. Ia memiliki kekuatan petir, hadiah yang telah membantunya melalui banyak pertempuran. Namun kali ini, serangannya tampaknya tidak berdampak pada monster yang ia hadapi, makhluk peringkat ketiga, yaitu Ishimi. Monster ini datang dari Sungai Jungnang, dan dengan cepat mengancam pasukan yang sedang mundur. Do Jin mencoba berbagai serangan, tetapi Ishimi tetap tidak terluka. Ketika pertahanannya hampir runtuh, Kim Yo Jin datang membantunya dengan sihir pelindung. Ia menciptakan dinding besar untuk menahan api Ishimi, lalu melancarkan serangan yang cukup kuat, untuk menjatuhkan makhluk itu ke reruntuhan. Namun, meskipun sudah menerima banyak serangan, Ishimi masih belum mati. Saat situasi semakin kritis, Seong In Ho, seorang anggota senior klan, maju ke depan. Dengan senyum percaya diri, ia mengungkapkan bahwa selama ini, Do Jin hanya menggunakan mana, tanpa memahami esensi sejati dari kekuatannya. Ia kemudian menunjukkan, bagaimana kekuatan yang sesungguhnya harus digunakan. Dengan tubuhnya yang diperkuat oleh mana yang telah ia tekan selama bertahun-tahun, ia menghadapi Ishimi secara langsung. Di saat Ishimi kembali melancarkan serangan api yang luar biasa, Seong In Ho tidak mundur. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, yang akan menentukan nasib pertempuran ini. Malam bulan Oktober terasa panjang dan kelam, ketika divisi A tiba, di pangkalan pasokan kedua di stasiun Wyeongbu. Suasana di sana kacau, menunjukkan tanda-tanda serangan monster. Para pemain yang membawa baju besi berlalu lalang dengan wajah lelah, sementara pendukung sibuk merawat yang terluka. Kang Hyun Chul dan Do Wan Jun, yang baru saja kembali dari pertempuran, terlihat dalam kondisi yang sangat buruk. Setelah berpisah dengan Bang Yeonji untuk menahan pasukan Gosini, Kang Hyun Chul memimpin klan Blaze,
untuk membasmi bangkai tikus yang menghalangi jalan. Namun akibatnya, ia mengalami kelelahan fisik dan mental yang luar biasa, hingga tak mampu menghilangkan debuff monster yang mempengaruhinya. Do Wan Jun, yang mengambil alih komando ketika Kang Hyun Chul kehilangan akal sehatnya, juga berada dalam kondisi serupa. Dalam pikirannya, ia tak bisa berhenti memikirkan Bang Yeonji, yang tertinggal di medan perang. Saat mereka memasuki ruang pertemuan yang berantakan, mereka disambut oleh Gu Yeonsu, klan Lord dari Regulus. Melihat wajah-wajah yang familiar setelah sekian lama menghadapi pertempuran berat, Do Wan Jun merasa sedikit lega. Namun, kekacauan belum berakhir. Kang Hyun Chul, yang sudah kelelahan, akhirnya runtuh, dan harus menerima perawatan dari Park Hye Rim, seorang pendukung yang segera menyadari betapa seriusnya kondisinya. Di tengah situasi yang tegang, muncul kekhawatiran baru. Monster yang disebut Master, dikabarkan telah menyusup ke dalam manusia, dan menjadikan mereka sebagai ternak. Yang Bong Jeon, klan Lord dari kelompok lain, mengusulkan pemeriksaan menyeluruh terhadap divisi A, untuk memastikan mereka bukan bagian dari ancaman. Do Wan Jun, meskipun merasa tidak nyaman dengan ide tersebut, tidak bisa menolak karena situasi yang genting. Pemeriksaan dijadwalkan akan berlangsung pada saat tengah malam. Namun, sebelum pemeriksaan sempat dimulai, pesan dari Cynthia, navigator Regulus Clan, mengumumkan bahwa jumlah bangkai tikus di sekitar Singokdong telah mencapai lebih dari 300 ekor, menyebabkan penyebaran sihir debuff yang luas di stasiun Wyeongbu. Lebih parah lagi, monster peringkat 4 yang dikenal sebagai Lonely Poison, telah dikonfirmasi di dekat terminal bus Wyeongbu. Dengan ancaman ini, semua pemain segera bersiap untuk bertempur. Meskipun tubuhnya masih dalam kondisi buruk, Kang Hyun Chul bersikeras untuk ikut serta. Park Hye Rim berusaha menahannya, tetapi dia tetap bersikeras. Pada akhirnya, Gu Yeonsu memutuskan untuk mengizinkannya pergi, tetapi dengan pengawasan dari Park Hye Rim. Saat mereka tiba di terminal bus Wyeongbu, Kang Hyun Chul dan pasukannya segera bersiap menghadapi Lonely Poison. Monster ini memiliki kemampuan unik, yang membuatnya menunggu saat yang tepat untuk menyerang, sementara para pemain semakin kelelahan. Dalam situasi ini, satu-satunya harapan mereka adalah Kang Hyun Chul, satu-satunya yang mampu menghadapi gerombolan monster dengan kekuatan penuh. Dengan semangat bertarung yang tak padam, Kang Hyun Chul memerintahkan para anggota klan Blaze untuk memberinya perlindungan saat ia maju ke garis depan, bersiap menghadapi pertempuran hidup dan mati, melawan monster yang mengancam kota. Sementara itu, Divisi D dan F tiba di stasiun Wyeongbu lewat tengah malam, setelah mengalami keterlambatan akibat serangan mendadak dari pasukan Gigan peringkat 3. Mereka terpaksa bertarung dan menanggung kerugian, termasuk cedera serius yang dialami oleh Shin Seoyoung. Meski sudah mendapat perawatan sementara, luka-lukanya tetap menjadi ancaman bagi kesehatannya. Namun, dia tetap bertahan, dan memimpin pasukannya melawan musuh. Di sisi lain, kondisi Divisi D tidak memungkinkan mereka untuk bertarung dengan baik, sehingga mereka harus menghancurkan bangunan dan membuat penghalang untuk memperlambat musuh. Saat mereka akhirnya tiba di terminal bus, mereka menemukan area tersebut telah berubah menjadi lautan api, yang diduga sebagai ulah Kang Hyun Chul. Keajaiban yang ia ciptakan dalam kobaran api, membuat Shin Seoyoung mengagumi tekadnya. Di dekat balai kota, mereka menemukan sesuatu yang aneh, yaitu hutan yang muncul di antara bangunan, dengan pohon catalpa yang berbunga ungu, meskipun seharusnya tidak mekar di waktu seperti ini. Pepohonan itu diduga merupakan keajaiban, yang diciptakan oleh Bang Yeonji, salah satu anggota 12 kursi.
Pemandangan ini membuat Seoyoung semakin memikirkan rekannya itu, meskipun ia harus tetap fokus pada situasi genting di depan. Keadaan stasiun Myeongbu semakin memburuk. Ancaman datang dari 3 arah, serangan undet dari balai kota, pasukan Gigan dari pusat pemerintahan Gyeonggi, serta keberadaan 2 monster overang peringkat 3, Hundred Face dan Siren Glider. Keadaan menjadi semakin genting, setelah kematian San Ji-hye, yang dibunuh oleh Siren Glider, yang kini bersembunyi di langit malam. Dalam pertemuan strategi, para pemimpin klan dan komandan pasukan, mempertimbangkan opsi mundur ke stasiun Huryong, tempat pasukan tambahan menunggu. Namun Shin Seoyoung merasa, bahwa mundur bukanlah pilihan terbaik. Jika mereka mundur dan membiarkan pasukan musuh bergerak bebas, maka pertahanan mereka bisa runtuh sepenuhnya, memungkinkan musuh menembus stasiun Dobong dan menyerang Seoul. Di tengah perdebatan, laporan dari Cynthia navigator dari klan Regulus, mengonfirmasi bahwa lebih dari 150 monster, bergerak dari arah kantor pemerintahan Gyeonggi Utara, sementara Siren Glider, telah terlihat di langit stasiun Myeongbu. Dengan ancaman semakin nyata, para pemain segera bergerak, untuk menghadapi pertempuran yang tak terhindarkan. Shin Seoyoung, dengan tekad membara, melompat keluar dari jendela ruang konferensi, membiarkan angin membawa dirinya ke langit malam. Dia tahu bahwa mereka harus bertarung di sini, dan sekarang, mundur bukanlah pilihan. Di tengah pertempuran sengit yang terjadi di kota Hwasong, Lee Seung-hwan, seorang pemain yang dulunya hanyalah seorang anak kecil yang melarikan diri dari monster, kini berdiri sebagai pejuang yang berani. Dengan sabit yang lebih besar dari tubuhnya sendiri, dia menghabisi monster demi monster, mengingat kembali hari, ketika orang tuanya dibantai di depan matanya. Sekarang, dia adalah bagian dari perlawanan, bertarung bersama rekan-rekannya untuk bertahan hidup, melawan gerombolan makhluk mengerikan. Di medan perang yang kacau, Kang Chol menggunakan lengan mekaniknya, untuk menangkis sihir yang menghujani dari langit. Seung-hwan, yang masih bersemangat bertarung, melompat ke bahunya untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, dan menebas monster di sekitarnya. Sementara itu, pasukan mereka mulai kelelahan, dan dukungan dari Shin Seoyoung, satu-satunya anggota dari 12 yang bisa bergerak, menjadi sangat penting. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Seung-hwan tiba-tiba melihat seorang anak kecil yang dikenalnya, In-ho, berdiri ketakutan di depan sebuah klinik. Tanpa berpikir panjang, dia berlari dengan sekuat tenaga, untuk menyelamatkan anak itu dari serangan monster. Namun, tepat saat dia merangkul bocah itu dengan lega, sesuatu yang mengerikan terjadi. Anak tersebut berubah menjadi slime dengan topeng yang menyerupai wajah manusia. Sebelum Seung-hwan bisa bereaksi, tentakel makhluk itu menembus tubuhnya, menyebabkan napasnya tercekat dalam keheningan. Dari kejauhan, Kang Chol melihat kejadian itu, dan segera melancarkan serangan terhadap monster bertopeng, yang telah membunuh rekannya. Namun, setiap serangannya hanya mampu menekan makhluk itu sesaat, sebelum kembali ke bentuk aslinya. Di saat genting, Gu Yonsu melompat dari atap pusat klinik, mengayunkan pedang besarnya, dan menebas monster tersebut dalam satu serangan kuat. Namun, meskipun tubuhnya terbelah, makhluk itu tidak mati, ia memiliki ratusan batu inti, yang membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Saat pertempuran semakin memanas, para ranger dan perapal mantra mulai bergabung, melancarkan serangan sihir dan tembakan, ke arah monster bertopeng. Gu Yonsu menghunus pedangnya, dan melancarkan teknik pusaran naga, menghancurkan beberapa topeng sekaligus. Kang Chol dan yang lainnya terus memberikan serangan tanpa henti, hingga akhirnya tubuh utama makhluk itu hancur. Namun, ancaman belum berakhir. Sisa-sisa topeng yang bertebaran,
mulai berubah menjadi monster kecil, dan berusaha melarikan diri. Beberapa bahkan memancarkan api, dan melemparkan puing-puing bangunan ke arah para pemain. Dengan situasi yang semakin berbahaya, Bu Yonsu menyadari ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi, dan segera berteriak kepada rekan-rekannya untuk berlari. Kang Chol, tanpa ragu, mengubah balok baja menjadi senjata besar, bersiap untuk menghadapi gelombang serangan berikutnya. Sementara itu, Shin Seoyoung, kursi ke-12, berdiri di tengah medan perang, menyaksikan pasukan yang mati-matian mempertahankan stasiun Wyeongbu, sementara yang lain mundur ke stasiun Huryong. Dalam hatinya, dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia memilih jalan ini? Jawabannya sederhana, karena dia ingin melindungi orang-orang. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semua orang, dia tetap berharap untuk menyelamatkan sebanyak mungkin. Itu adalah kebanggaan dan cita-citanya, sesuatu yang ia genggam erat, meski seringkali bertentangan dengan kenyataan pahit. Dan karena itulah, dia kembali pada idealismenya yang sempat goyah. Satu-satunya orang yang memahami perasaannya adalah Gil Sung-jeon, ketua klan Changhae, seseorang yang memiliki cita-cita yang sama dengannya. Saat dia melihat Gil Sung-jeon memimpin pasukannya mundur, air mata memenuhi matanya. Apakah ini tidak sulit baginya? Bukankah cita-citanya dulu juga ingin melindungi orang-orang? Ketika Seoyoung mendarat di depan pasukan yang mundur, dia menghalangi jalan mereka dengan hembusan angin. Para pemain yang panik dan takut, segera memprotes tindakannya, memintanya menyingkir agar mereka bisa menyelamatkan diri. Namun, Seoyoung tetap bertahan, dan menatap Gil Sung-jeon dengan penuh tekad. Gil Sung-jeon, dengan suara rendah memintanya untuk kembali, dan menghadapi kenyataan, bahwa mereka tidak mungkin bertahan melawan pasukan musuh, yang mendekat dari 3 arah. Jika mereka tetap bertahan, mereka semua akan mati. Seoyoung terkejut, ketika mendengar Gil Sung-jeon berbicara, seolah-olah mereka hanyalah pemain yang bertarung demi kepentingan pribadi, bukan pahlawan yang ingin menyelamatkan orang. Dia tidak bisa mempercayai kata-kata itu. Bagaimana bisa orang yang pernah berbagi cita-cita dengannya, berubah seperti ini? Dia menangis, menyadari bahwa alasan dia bergabung dengan klan Changhae, bukanlah untuk bertahan atau mencari posisi terbaik, tetapi untuk melindungi sebanyak mungkin nyawa. Gil Sung-jeon berusaha meyakinkannya, bahwa untuk melindungi orang, mereka membutuhkan kekuatan. Jika mereka mundur sekarang dan mempertahankan pasukan mereka, mereka masih bisa bangkit kembali. Namun, bagi Seoyoung, perlindungan bukan berarti sekadar mempertahankan kekuatan, itu berarti benar-benar menyelamatkan orang. Ketegangan semakin memuncak, ketika laporan masuk melalui telepati. Monster peringkat ketiga, Siren Glider, telah dikalahkan. Sebuah pasukan monster undead, muncul dari barat. Dan monster overang peringkat 4, muncul di timur dan selatan. Para pemain mulai panik, menyadari bahwa mereka belum benar-benar keluar dari bahaya. Gil Sung-jeon segera mengambil keputusan, mereka akan menerobos kekuatan musuh dari bawah, dan mundur ke stasiun Huryong, sementara Seoyoung bertanggung jawab untuk menghentikan pasukan yang datang dari atas. Dengan seringai di wajahnya, Gil Sung-jeon menunjukkan keyakinannya, bahwa Seoyoung pasti bisa menghentikan musuh. Dia mengatakan, bahwa rencana ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang-orang, baik yang ada di atas maupun di bawah. Sebelum pergi, dia menyentuh cincin yang pernah ia berikan padanya, cincin yang melambangkan pengertian dan cintanya. Dengan lembut, dia mengecup kening Seoyoung dan berbisik, "Aku mencintaimu." Lalu dia pergi, memimpin pasukan ke selatan.
Seoyoung menggenggam cincin itu erat-erat. Dia ingin melindungi orang-orang. Dengan menyeka air matanya, dia memanggil angin, angin yang bertiup seakan menangis. Di stasiun Wyeongbu, para pemain menghadapi situasi genting. Dari segala arah, pasukan monster mendekat, termasuk monster peringkat tinggi seperti Ishimi. Sementara di sisi barat, para pemain harus menghadapi gelombang mayat hidup. Di timur mereka berhadapan dengan kawanan monster kuat. Guyonsu, yang berusaha memahami situasi, bertanya kepada Shin Seo-yang tentang nasib pasukan yang telah mundur ke stasiun Huryong. Namun, Shin Seo-yang hanya bisa menghela napas, mengakui bahwa mereka harus bertahan hingga bala bantuan tiba. Keadaan mereka benar-benar buruk, dan mempertahankan stasiun Wyeongbu dengan kekuatan mereka saat ini, bisa dikatakan hampir mustahil. Do Wan-jun yang frustrasi dengan situasi tersebut, menyadari bahwa tidak ada pilihan lain, selain bertahan dan memberi waktu, bagi pasukan yang mundur. Jika mereka semua mundur, musuh akan mengejar, dan memusnahkan mereka tanpa ampun. Keputusan sulit pun diambil, bahwa mereka yang bisa bertarung akan tetap bertahan, sementara yang lain mundur, untuk menyusun pertahanan di stasiun Huryong. Dalam diskusi dengan para pemimpin klan, Kim Yo-jin dari klan Silla, diperintahkan untuk mundur bersama Lee Do-jin, yang telah kehabisan mana setelah mengalahkan Siren Glider. Guyonsu memilih tetap bertahan, dan menyerahkan Park Hye-rim kepada Kim Yo-jin. Do Wan-jun dan beberapa pemimpin klan lainnya, juga memilih untuk tetap tinggal, meskipun mereka menyadari, bahwa keputusan itu bisa berarti kematian. Sementara mereka yang mundur merasa bersalah, tidak ada yang bisa menyalahkan mereka. Sebelum perpisahan, Kim Yo-jin berbicara dengan Shin Seo-yang, mengajak minum bersama di lain waktu. Keduanya, yang biasanya memiliki hubungan buruk antara klan Changhae dan Silla, akhirnya berbicara karena perang ini. Ketika kelompok mundur mulai bergerak, mereka yang memilih bertahan, bersiap menghadapi serangan habis-habisan. Pertempuran pun dimulai. Kang Chol yang menggunakan perisai besar sebagai senjata, menyerbu ke depan seperti bulldozer, sementara Guyonsu menggunakan pedang yang dipenuhi mana, untuk menyerang banyak musuh sekaligus. Do Wan-jun memimpin kelompoknya, dengan kombinasi sihir dan formasi pelindung. Shin Seo-yang menggunakan kekuatan anginnya untuk mendukung pasukan, memanggil angin puyuh, untuk menghalau serangan musuh. Namun, muncul ancaman baru, monster bertopeng dari Paval Crossing. Shin Seo-yang segera menyerangnya dengan bilah angin, membuat salah satu topeng jatuh terkejut. Namun, ratusan wajah atau hundred face terpecah menjadi banyak topeng, dan lalu menyebar, memaksa Guyonsu dan beberapa pemain mengejar mereka. Di langit, Shin Seo-yang mengendalikan angin, untuk menjatuhkan monster terbang. Namun, Ishimi yang memiliki kemampuan api, mulai menyerang dengan napas berapi-api. Dia menciptakan angin puyuh untuk menahan nyala api, tetapi Ishimi tidak menyerah. Ketika Ishimi terbang menyerangnya, dia membentuk penghalang, tetapi api monster itu mulai melelehkannya. Dengan sisa tenaganya, dia menggunakan tekanan udara besar, untuk menghancurkan monster dan reruntuhan di sekitarnya. Namun, dalam keadaan terdesak dan kelelahan, dia terkena serangan dari monster terbang, yang menunggunya lengah. Panas api membakar punggungnya, membuatnya kesulitan untuk bertahan. Dengan sisa kekuatan, dia menciptakan tekanan udara yang luar biasa, untuk menghancurkan semua musuh di sekitar. Gedung-gedung runtuh, monster musuh terkubur, dan pertempuran mencapai puncaknya. Shin Seo-yang terus berjuang, meskipun tubuhnya mulai kehabisan tenaga, bersumpah untuk bertahan hingga akhir. Setelah keluar dari dunia bercat putih,
Shin Seoyang merasakan gelombang kekuatan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang asing, tetapi terasa akrab, seolah-olah dia telah memilikinya sejak lama. Kekuatan ini adalah sebuah karunia, sebuah kemampuan untuk membangun kembali dunia, melawan hukum alam itu sendiri. Tanpa berpikir panjang, dia melepaskan kekuatan itu. Angin yang mengalir dari jarinya, mengumpul menjadi kepalan tangan, yang kemudian menghancurkan pasukan Ishimi. Tanah retak, bangunan runtuh, dan para pemain yang berada di bawah reruntuhan terselamatkan, hanya dengan satu ayunan kipasnya. Dia ingin melindungi mereka, yaitu orang-orang yang sedang bertarung. Dari ketinggian, dia melihat ke arah barat, di mana pasukan Gosini menyerang para pemain dalam pertempuran udara. Para pemain yang kehilangan senjatanya, bertarung dengan tangan kosong, sementara monster-monster yang dipimpin Gosini, berusaha membunuh mereka tanpa ampun. Ini tidak bisa dibiarkan. Tanpa perlu memahami hukum dunia, dia memanipulasinya. Dengan membayangkan saja, dia sudah bisa mengubah realitas. Dia mengangkat tangan kirinya, dan dari ujung sikunya, api turun ke balai kota. Dalam sekejap, lautan api menyebar. Namun, tidak seperti api biasa, nyala ini hanya membakar pasukan mayat hidup, dan menyembuhkan para pemain yang kelelahan. Namun, musuh-musuhnya tak tinggal diam. Gosini, pemimpin pasukan undead, mencoba melawan. Ishimi yang jatuh ke tanah, kembali bangkit dengan kekuatan besar. Seoyang harus menghindari serangan mereka. Dengan satu kibasan kipasnya, Ishimi terpental jatuh kembali. Dia mengalihkan perhatian ke timur, di mana pasukan lain menyerang para pemain. Bahkan setelah monster gigan peringkat 3 dikalahkan, serangan mereka tidak berhenti. Para pemain membangun barikade, berusaha bertahan. Seoyang ingin melindungi mereka. Dengan mengepalkan kipasnya, dia mengangkat tangan kanan ke atas kepalanya. Suara ombak terdengar. Gelombang besar tiba-tiba muncul di langit timur, berubah menjadi tsunami yang menyapu jalanan, menghancurkan monster dan menyelamatkan para pemain. Namun, musuh-musuhnya semakin gencar menyerang. Monster-monster terbang, mencoba menyerangnya dari udara, tetapi kehilangan kekuatan dan jatuh. Dia menantang mereka, dan mereka tak akan bisa menahan angin di hadapannya. Gosini mencoba menyerang dari bawah. Dengan satu kibasan kipas, dia menembus topeng-topeng yang bermunculan dari tanah. Tapi ancaman itu belum berakhir. Gosini, Ishimi, dan 100 wajah, makhluk yang mampu membuat siapapun curiga, semuanya masih ada. Dan mereka harus dikalahkan. Saat itu, pusaran energi terbentuk di sekitar Gosini. Gosini berusaha keluar, tapi nyala api terus membakarnya. Dengan jentikan pergelangan tangan, dia menciptakan petir yang menghantam Ishimi. Dia melemparkan batu-batu tajam seperti anak panah ke arah makhluk yang melarikan diri. Akhirnya, mereka lenyap. Tapi Gosini berhasil melarikan diri dari pusaran, dan Ishimi bersembunyi di tanah. Pasukan mereka terus berdatangan, gelombang demi gelombang. Seoyang harus bertindak cepat. Dia mengerahkan sihirnya, memanggil angin, menyulap api, menembakkan batu, dan menghujani mereka dengan petir. Tapi sesuatu mulai mengganggunya. Dia ingin melindungi mereka, tapi siapa? Pertanyaan itu mengguncang pikirannya. Mengapa dia ingin menjadi pemain? Apakah untuk melindungi orang lain, ataukah untuk menjadi pahlawan? Namun, saat kekuatannya melemah, dia menyadari sesuatu. Sejak awal, dia tidak benar-benar ingin melindungi orang lain. Dia hanya tidak ingin ditinggalkan. Dia tidak ingin dianggap tidak berguna. Dia ingin diakui, dicintai, dibutuhkan.
Saat pemikiran ini merasukinya, kekuatannya mulai hilang. Mana yang membentuk tubuhnya menghilang, seperti kunang-kunang yang terbang di langit. Hidupnya perlahan lenyap. Namun, sebelum kesadarannya menghilang, dia mendengar suara-suara. "Nonim bangun, jangan diam saja, lindungi dia. Shin Seoyoung, terima kasih atas usahamu. Kami akan mengurus sisanya. Uni, kamu tidak bisa seperti ini. Aku akan melakukan sesuatu, jadi." Suara-suara yang memanggilnya penuh kepedulian dan kekhawatiran. Dia telah diterima, dia diizinkan berada di sini, dan dia dicintai. Bahkan, hal itu sampai menimbulkan begitu banyak kekhawatiran. Dan Seoyang menyesal, karena tidak menyadari itu lebih awal. Di kejauhan, mereka yang bertarung melawan monster dan menghadapi keputusasaan, meneteskan air mata saat menyaksikan keajaiban ini. Mereka telah diselamatkan oleh cahaya yang membubung ke langit. Kang Chol menatapnya dengan perasaan campur aduk. Dia tidak pernah menyangka bahwa Seoyang akan menjadi pemilik karunia, miracle atau keajaiban, kemampuan yang mampu membangun kembali dunia. Kang Chol hanya pernah mendengar tentang karunia dari cerita di negara lain. Tapi sekarang, dia menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah pertama kalinya karunia terwujud di Korea. Dia terdiam, melihat bagaimana wanita itu mengatasi 3 pasukan sekaligus, hanya dengan 1 serangan. Api yang dia lepaskan membakar pasukan undead. Dan angin yang dia ayunkan, menyingkirkan musuh yang menyerbu dari timur. Cynthia kembali melapor, mengonfirmasi kehancuran monster bertopeng atau 100 Face, monster overang peringkat keempat, memastikan kehancuran monster peringkat keempat tersebut. Selain itu, kucing kematian melarikan diri, dan Ishimi bersembunyi di bawah tanah. Monster-monster yang selama ini mendominasi medan perang, telah menghilang di hadapannya. Kang Chol tidak bisa mengalihkan pandangannya. Apa yang dia saksikan, bukan hanya pertarungan biasa. Ini adalah sesuatu yang melampaui pemahamannya. Dia tidak tahu, apakah ini keajaiban atau bencana. Yang dia tahu hanyalah satu hal, wanita itu bukan sekadar seorang pemain. Dia adalah seseorang, yang mampu mengubah dunia. Setelah kegagalan operasi reklamasi Wiyongbu, dampaknya langsung terasa di seluruh negeri. Berita tentang kegagalan tersebut menyebar lebih cepat daripada laporan lainnya, mengejutkan masyarakat, dengan fakta bahwa 4 anggota 12 kursi, telah tewas dalam pertempuran. Gelombang kritik pun muncul, menuntut pertanggungjawaban dari pemerintahan Peri. Bahkan banyak yang menyerukan, pencopotan Peri sebagai pemimpin negara. Pemerintah Peri berusaha meredakan opini publik dengan janji, untuk memberikan penjelasan setelah pasukan reklamasi kembali. Namun kenyataannya, mereka memilih untuk menunda kepulangan pasukan, menunggu kemarahan publik mereda. Ketakutan bahwa monster akan menyerang Seoul, semakin memperburuk situasi. Selama 3 hari terakhir sejak laporan kegagalan diterima, pasukan tetap berada di stasiun Huryong, sebelum akhirnya dibubarkan. Di tengah situasi ini, Gil Sung Jun, seorang pemimpin berpengaruh dalam klan Changhae, menghadapi tekanan besar. Ia menerima kritik keras dari para pemimpin klan, karena kegagalan mempertahankan Wiyongbu. Baginya, ini adalah situasi terburuk yang bisa terjadi. Mundurnya pasukan tanpa perintah resmi, menimbulkan masalah besar. Namun, keadaan semakin rumit ketika Shin Seoyang, salah satu anggota 12 kursi, menjadi pusat perhatian. Selama pertempuran, dia mempertaruhkan nyawanya, untuk melindungi pasukan yang tersisa. Para pemain yang bertarung bersama melihatnya sebagai pahlawan, dan bahkan klan Silla yang awalnya mundur, akhirnya kembali untuk menyelamatkannya.
Keberaniannya yang luar biasa, semakin diperkuat dengan kedatangan pasukan pendukung dari klan Blaze. Seandainya mereka bergabung dengan pasukan klan Blaze sejak awal, Gil Sung Jun berpikir bahwa mereka tidak akan mendapat kritik sekeras ini. Namun, karena mereka mundur tanpa perlawanan, mereka kini dipandang sebagai pengecut. Di sisi lain, Menteri Organisasi Manajemen Mana, Moon John, tetap bertahan di Wiyongbu selama 3 hari terakhir, menolak meninggalkan posisinya. Dia menggunakan sihir pelindung, untuk menjaga monster tetap di tempatnya, tanpa makan dan minum. Gil Sung Jun melihat ini sebagai ancaman tambahan, karena Moon John bisa memperburuk situasi, dengan tetap mempertahankan Wiyongbu. Di tengah kekacauan ini, Jo Yong Ho, salah satu bawahan Gil Sung Jun, mengusulkan untuk menggunakan Shin Seo yang sebagai alat propaganda. Karena diyakini dipuja sebagai pahlawan di Seoul, mereka bisa memanfaatkannya, untuk meredam kritik terhadap kegagalan mereka. Namun, Gil Sung Jun menolak ide itu. Jika popularitas Shin Seo yang terus meningkat, ia justru bisa menjadi ancaman bagi posisinya di klan Changhai. Bahkan jika dia bisa mengendalikannya sebagai kekasih, idealisme Shin Seo yang berbeda dengannya, membuatnya berbahaya. Gil Sung Jun kemudian bertanya, tentang kondisi Shin Seo Yang. Ia diberitahu, bahwa dia masih dalam perawatan intensif dan belum sadarkan diri. Lebih buruk lagi, akibat pertempuran terakhirnya, sirkuit mana di tubuhnya rusak parah. Meski tidak kehilangan semua kekuatannya, dia hanya akan mampu bertarung di level pemain peringkat B, setelah rehabilitasi. Ini adalah kabar buruk bagi Gil Sung Jun. Shin Seo yang kehilangan kekuatannya bukan lagi aset, melainkan ancaman. Selama dia hidup, dia tetap bisa menjadi simbol perlawanan, dan mengganggu stabilitas klan Changhai. Di titik ini, sebuah pikiran gelap melintas di benaknya. Jika Shin Seo yang mati sebagai pahlawan, itu akan jauh lebih menguntungkan. Dia menyadari, bahwa opini publik bisa diarahkan. Alih-alih membiarkan mereka marah karena kegagalan reklamasi Wiyongbu, ia bisa mengalihkan perhatian mereka, dengan kematian seorang pahlawan. Publik akan berduka, dan dari sana, kemarahan mereka bisa diarahkan kepada pihak lain yang dituduh sebagai pembunuhnya. Bahkan, ini bisa menjadi peluang emas. Dengan mengendalikan narasi, dia bisa mengkambing hitamkan orang-orang yang mendukung Shin Seo Yang, dan membubarkan pengaruh mereka. Dengan pemikiran ini, Gil Sung Jun mulai menyusun rencana untuk membunuh Shin Seo Yang, dan menjadikannya martir yang bisa dia manfaatkan, demi kepentingannya sendiri. Sementara itu, Jo Yong Ho, yang selama ini menjadi bawahan setia Gil Sung Jun selama 9 tahun, menunjukkan keraguan. Gil Sung Jun dengan mudah memanipulasinya, meyakinkannya untuk ikut serta dalam rencana tersebut, dengan menjanjikan sesuatu yang selama ini tidak bisa ia dapatkan, yaitu kesempatan untuk mendekati Shin Seo Yang, dalam kondisi rentannya. Pada malam yang sama, Jo Yong Ho mendatangi ruangan di mana Shin Seo Yang dirawat. Kang Chol, seorang anggota klan yang menjaga Shin Seo Yang, tampak cemas karena dia belum sadar. Saat pergantian shift tiba, Kang Chol merasa tidak nyaman meninggalkan Shin Seo Yang sendiri, tetapi Jo Yong Ho meyakinkannya, untuk pergi saja beristirahat, dan menyerahkan pengawasan Shin Seo Yang padanya. Namun, niat Jo Yong Ho tidaklah tulus. Dengan ruangan kini sepi dan tanpa saksi, rencana kotor yang telah disusun oleh Gil Sung Jun mulai dijalankan. Sehari sebelum pertempuran merebut kembali Wiyongbu, Euna memberikan Bruno sebuah skill stone, yang ditinggalkan oleh Raja Kadal. Namun, batu keterampilan itu tidak merespon Bruno sebagai pemiliknya, membuatnya tidak berguna dalam kondisi saat ini.
Euna merenungkan, bagaimana cara memanfaatkan batu tersebut, terutama karena skill stone serupa yang berasal dari Hellhound, dapat digunakan untuk melindungi Shin Seoyong. Berdasarkan sifat Raja Kadal yang mengandalkan kamuflase, kemungkinan besar batu ini memiliki kekuatan terkait penyamaran. Sayangnya, tanpa seorang navigator, mereka tidak bisa memastikan jenis sihir yang terkandung di dalamnya. Salah satu opsi yang terpikirkan adalah mengubahnya menjadi artefak dengan menambahkan mana dari seseorang yang dikenali oleh batu tersebut. Namun, kelemahan artefak adalah sifatnya yang kurang fleksibel dibandingkan skill stone biasa. Euna menyadari bahwa mencari blacksmith untuk menangani batu ini adalah pilihan terbaik. Meskipun artefak yang dihasilkan tidak akan sekuat karya seorang maestro, tetapi proses pembuatannya akan lebih cepat. Dengan waktu yang terbatas, efisiensi menjadi prioritas. Bruno menyarankan untuk menguji batu itu dengan seseorang yang mungkin dikenali oleh Skillstone. Mereka kemudian memanggil Julieta, yang sedang menjaga Avernir. Julieta mencoba memasukkan mana ke dalam Skillstone, tetapi tidak ada reaksi. Hal ini membingungkan mereka, karena seharusnya batu sebesar itu bisa beradaptasi dengan banyak jenis mana. Saat Euna berencana mencoba orang lain seperti Minji atau Hayang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Avernir, bayi yang baru berusia 2 tahun, tiba-tiba menunjukkan kemampuan untuk memanifestasikan mana, dan berinteraksi dengan batu keterampilan. Hal ini mengejutkan semua orang, tetapi Bruno dan Julieta justru bangga melihatnya. Keesokan harinya, Bruno dan Julieta membawa Avernir beserta batu keterampilan itu ke seorang blacksmith. Dengan demikian, jubah Avernir pun lahir. Sementara itu, setelah pingsan karena pengaruh skill tertentu, Shin Seoyong baru sadar keesokan harinya. Ia mencoba mengetahui tentang kondisi tim pengambil alihan Wiyongbu, tetapi penjaganya sedang tidak ada. Tiba-tiba, suara Bruno muncul di sampingnya, memberitahunya untuk tetap berpura-pura tidak sadarkan diri. Shin Seoyong, meskipun awalnya skeptis, memutuskan untuk mengikuti saran tersebut, karena mempercayai Euna. Tak lama, orang yang datang untuk membunuhnya bukanlah Kang Chol, melainkan Jo Yong Ho, yang tampaknya telah menyusun rencana licik untuk menyingkirkannya. Namun, sebelum Jo Yong Ho bisa bertindak lebih jauh, para pemain lain tiba di tempat kejadian, setelah mendengar keributan. Salah satu dari mereka adalah Gil Sung Jun, seseorang yang pernah sangat dipercaya oleh Seoyong. Tetapi, Seoyong akhirnya menyadari bahwa Gil Sung Jun bukanlah orang yang ia pikirkan selama ini. Ia adalah dalang di balik percobaan pembunuhan tersebut. Bruno kemudian mengeluarkan rekaman suara yang membuktikan keterlibatan Gil Sung Jun dalam rencana tersebut. Panik, Gil Sung Jun berusaha menyangkal dengan berteriak, dan memutarbalikkan fakta. Ia bahkan mencoba menghasut para pemain untuk menangkap Bruno, dengan alasan bahwa ia adalah penyusup. Namun, Regulars klan Lord Buyonsu mengungkapkan, bahwa Bruno sebenarnya adalah anggota klan Regulus, membuat klaim Gil Sung Jun semakin lemah. Para pemain yang sebelumnya ragu, mulai mempertanyakan kebenaran di balik kata-kata Gil Sung Jun. Dalam situasi yang semakin memanas, Kang Chol akhirnya turun tangan, dan menghentikan Gil Sung Jun mendekati Seoyong. Dengan lengan mekaniknya yang berbahaya, Kang Chol memberikan peringatan keras, bahwa ia tidak akan mentolerir tindakan lebih lanjut dari Gil Sung Jun. Seoyong, yang akhirnya melihat kebenaran dengan jelas, tidak lagi memiliki keraguan. Orang yang dulu ia cintai, telah mengkhianatinya sepenuhnya. Shin Seo yang akhirnya sadar kembali, setelah mengalami cedera parah. Sementara itu,
Pasukan reklamasi Wiyongbu yang dipimpin oleh Peri kembali ke Seoul, tetapi mereka tidak disambut dengan gembira. Sebaliknya, hasil dari operasi reklamasi stasiun Huryong lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan. Dari lebih dari 4.500 pemain yang ikut serta, hanya sekitar 2.500 yang selamat, termasuk mereka yang terluka. Yang lebih mengejutkan, pasukan kehilangan 4 anggota dari 12 kursi, termasuk Nam Gung Seong, yang secara efektif telah mundur dari posisinya demi pemulihan. Bahkan posisi Shin Seo yang sendiri di kursi ke-12, saat ini masih belum dipastikan. Situasi ini memicu kemarahan publik. Kritik tajam menghantam pemerintahan Peri dan pasukan yang kembali. Bahkan setelah Moon Jeon, pemimpin 12 dan Menteri Organisasi Manajemen Mana, serta Peri Im Gaeul secara terbuka meminta maaf, opini publik tetap tidak berubah. Di tengah kegaduhan, media mulai meramaikan perdebatan tentang kegagalan reklamasi Wiyongbu. Editorial bermunculan, dengan tajuk seperti, "Siapa yang bertanggung jawab atas gagalnya reklamasi Wiyongbu?" dan wacana tentang perubahan sistem pemerintahan kembali mencuat. Beberapa pihak menyerukan, agar sistem presidensial diterapkan kembali, serta menegaskan bahwa Peri harus dikendalikan, hanya sebagai alat perlindungan umat manusia. Situasi semakin kacau, ketika seorang politisi mengeluarkan pernyataan kontroversial, mengisyaratkan bahwa jika ia menjadi presiden, ia akan membangun kepompong di daerah pendukungnya. Ini memberi gambaran bagaimana pemerintahan yang baru berencana menangani Peri, jika sistem presidensial kembali diberlakukan. Beberapa pihak khawatir, bahwa partai berkuasa akan menggunakan kepompong sebagai alat politik ketakutan, mirip dengan bagaimana Partai Komunis Tiongkok di masa lalu. Namun, perhatian publik tiba-tiba beralih ke skandal baru, yaitu Shin Seo-yang, yang mengumumkan pengunduran dirinya dari klan Changhae. Saat masih dirawat di rumah sakit Alice, ia tidak hanya menyatakan bahwa dirinya keluar dari klan tersebut, tetapi juga mengungkap berbagai bentuk korupsi, dan kebrutalan yang dilakukan klan Changhae, serta hubungannya dengan pemerintahan. Publik terkejut. Sebelumnya, Shin Seo-yang dipuja sebagai pahlawan, tetapi kini ia justru menjadi sosok yang membongkar kebusukan salah satu klan terkuat. Sebagian orang mencemoohnya, menganggap bahwa seorang pahlawan seharusnya tetap menjadi pahlawan. Namun, ada pula yang mendukung keputusannya, menganggap bahwa ia hanya mengungkapkan hati nuraninya. Media pun semakin panas. Dengan cepat, klan Changhae membantah tuduhan tersebut, tetapi Shin Seo yang memberikan penjelasan yang lebih rinci. Organisasi manajemen Mana ikut menambah bahan bakar ke dalam api, dengan mengungkapkan bahwa ada pasukan yang melanggar perintah dan mundur saat misi. Kemudian, Shin Seo yang secara langsung menuduh Gil Sung Jun, pemimpin klan Changhae, sebagai dalang pembunuhan yang terjadi dalam operasi reklamasi. Gil Sung Jun segera membantah dalam wawancara eksklusif, menyebut pernyataan Shin Seo yang sebagai kebohongan. Namun, pernyataan dari klan lain mulai bermunculan. Pemimpin klan Silla, Kim Yo Jin, mendukung klaim Shin Seo yang, dengan menyatakan bahwa semua pemimpin klan yang hadir, menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Sementara itu, pemimpin klan Regulus, Gu Yonsu, menyatakan bahwa ia hanya akan mengungkap kebenaran, setelah mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dengan cepat, fokus opini publik beralih, dari menyalahkan pemerintahan Peri atas kegagalan reklamasi, menjadi menyalahkan klan Changhae. Klan lain dan berbagai perusahaan dengan cerdik menggunakan momentum ini, untuk menekan klan Changhae, menjadikannya musuh utama di mata publik. Bahkan para politisi mulai menarik diri, seakan-akan menempatkan semua kesalahan pada klan tersebut. Akhirnya, klan Changhae jatuh. Selanjutnya,
Terjadi kembali pertemuan dengan Euna. Di tengah kekacauan ini, Euna akhirnya mendapatkan izin untuk mengunjungi Shin Seo-yang di rumah sakit. Ia terkejut melihat wanita itu tampak santai, meski sedang menjadi sorotan media. Percakapan mereka pun berlangsung ringan pada awalnya, dengan Shin Seo-yang melemparkan beberapa jeruk keprok ke arah Euna, untuk mengalihkan topik pembicaraan. Namun, Euna ingin tahu sejauh mana rencana ini telah diperhitungkan. Shin Seo-yang mengakui, bahwa semua ini terjadi karena peri Im Gaeul. Sebagai mantan aktris, Im Gaeul sangat terampil dalam mengelola opini publik dan memanfaatkan media. Ia menggunakan pengakuan Shin Seo-yang, untuk mengubah krisis menjadi peluang, terutama untuk mewujudkan tujuannya, menjadikan peri sebagai alat perlindungan manusia. Bagi Euna, ini adalah taktik yang mirip dengan seseorang yang dikenalnya, yaitu memanipulasi perhatian publik, untuk mengalihkan fokus dari masalah utama. Namun, dampaknya sangat besar. Klan Changhae, yang sebelumnya menjadi klan terkuat kedua di Korea Selatan, kini benar-benar jatuh. Dalam kehidupan Euna sebelumnya, Gil Sung-jun berhasil mendapatkan simpati publik atas kematian Shin Seo-yang, dan menjadikan klan Changhae lebih kuat, dengan dukungan dari grup Sirius dan grup Dangun. Namun, kini segalanya telah berubah. Dengan jatuhnya klan Changhae, Han Chang-jin dan On Tae-yang, tidak bisa bergabung dengan klan tersebut, sehingga jalannya sejarah mengalami pergeseran besar. Ketika Euna bertanya tentang rencana masa depan, Shin Seo-yang mengejutkannya, dengan mengatakan bahwa ia akan berhenti menjadi pemain. Keputusan ini tak terduga bagi Euna. Shin Seo-yang menjelaskan, bahwa ia telah berpikir panjang, dan merasa bahwa menjadi pemain bukanlah jalan yang cocok untuknya. Ia ingin menjalani hidupnya sendiri, meskipun terlebih dahulu harus menebus dosa-dosanya. Euna menyadari, bahwa sesuatu pasti telah terjadi di Wiyongbu, yang mengubah pandangan hidup Shin Seo-yang. Namun, ia juga merasa bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang baik. Namun, sebelum percakapan mereka berakhir, Shin Seo-yang mengajukan sebuah pertanyaan yang lebih mengejutkan. Euna, pernahkah kamu berpikir untuk memulai sebuah klan? Euna terdiam. Ia menatap nonanya yang bersinar karena kegembiraan. Apa maksudnya? Mengapa ia bahkan mengusulkan hal itu?